Ini batu saluran kemih, urolithiasis ya. Pertama untuk kalian sebagai seorang mahasiswa, apa sih gunanya belajar tentang batu saluran kemih ya? Yang pertama, kalian harus paham bahwa kejadian batu itu erat kaitannya dengan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh seseorang. Dari proses metabolisme ini dipahami, maka Anda akan paham tentang etiologi, penyebab terjadinya pembentukan batu. Dan berdasarkan dari paham dengan etiologi, berarti kita paham dengan fisiologis tadi dari awal, kemudian patofisiologis, maka kita akan bisa merancang diagnosa yang akan kita tegakkan kepada pasien, ya berdasarkan dari keluhan, dari pemeriksaan fisik, dan dari pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian kita juga akan nanti mempelajari apa yang harus dilakukan dengan penyakit batu saluran kemih ini. Dan tahu ke arah mana pasiennya akan diarahkan. Ya, di sini nanti adalah topik-topik yang akan kita terangkan. Kemudian apa sih, bagaimana sih tentang batu saluran kemih ini? Bagaimana apa yang perlu kalian ketahui di sini? Baik, pertama tentang urolithiasis, maka kompetensinya adalah level 3A. Berarti kalian di sini diharapkan mampu menegakkan diagnosis, melakukan penjelasan awal, dan melakukan perujukan yang penting pada saat kondisi gawat darurat. Ya, di bawahnya ada kita membuat diagnosa klinik, memberikan terapi pendahuluan, ya seperti misalnya pasien datang dengan kondisi kolik, maka terapi utamanya adalah pain management terlebih dahulu. Ya, atau kalau kondisi datang dengan sepsis, mungkin ada topik kuliah sebelumnya tentang sepsis, bahwa sepsis itu sudah dalam kondisi masih kondisi yang reversible, ya, mampu dikembalikan ke sebelum sepsis. Kalau dia sudah shock septic, maka itu adalah kondisi yang irreversible, ya, sehingga pada kondisi sepsis kalian di gawat darurat paham apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah pasiennya kondisi stabil, maka kita akan melakukan rujukan yang tepat untuk pasien, dan kemudian kalau pasien sudah kembali, karena seorang dokter umum nanti akan menjadi pusat layanan di daerah perifer, misalnya pasien dari daerah, kalau sudah kembali, sudah selesai pengobatan di tempat pusat pelayanannya untuk menangani penyakit batunya, maka kalian tahu apa yang harus dilakukan untuk proses pencegahan terjadinya batu kembali. Karena batu erat dengan kaitannya dengan sindrom metabolik. Baik, referensi yang kita pakai di sini ada tentang guideline dari Persatuan Urologi Eropa dan Campbell-Walsh Urologi. Baik, sebenarnya batu saluran kemih ya itu terbentuknya batu di sepanjang saluran kencing, baik bagian atas maupun bagian bawah ya. Kalau bagian atas ginjal dan ureter, bagian bawah buli-buli dan uretra. Lebih banyak pada laki-laki daripada pada wanita, kebanyakan dengan pada usia 40 tahun ke atas, ya, dan biasanya dijumpai pada kondisi pasien yang indeks massa tubuhnya tinggi, ya, cenderung ke arah obesitas. Kemudian bergantung pada iklim lingkungan, ya, dan sedentary lifestyle. Ya, sedentary lifestyle ini gaya hidup sultan, ya, mungkin istilah sekarang. Ya. Oke, ini adalah epidemiologi penyebarannya di seluruh dunia. Indonesia termasuk pada daerah Stone Belt, ya. Ini daerah merah ini kita lihat itu Indonesia termasuk pada daerah merah, India, China, ya, terus beberapa negara Afrika. Ada juga di beberapa tempat di benua Amerika gitu ya. Stone Belt ini cenderung kaitannya dengan tingginya angka kejadian atau angka penyakit batu saluran kemih ini di perkembangannya dilihat di seluruh dunia. Di Jepang masih ada kasus 114,3 per 100.000 penduduk, di Taiwan 9,6 per 100.000, dan Thailand 16,9 per 100.000 penduduk.
Bagaimana sih batu itu sebenarnya terbentuk? Ya, banyak sekali teori, tapi yang kita simpulkan ini ada 4. Ya, yang pertama adalah supersaturasi. Artinya urin itu terlalu pekat sehingga terbentuknya molekul-molekul yang dimana molekul ini nanti akan melakukan nukleasi, ya, bergabung satu sama lain membentuk suatu ikatan ion dan lama-kelamaan akan mengikat kalsium, mengikat asam urat yang beredar dalam urin sehingga terbentuk nanti batu. Yang lain adalah absen atau tidak hadirnya daripada inhibitor. Jadi dalam tubuh manusia ini selalu ada teori equilibrium namanya, ya, teori keseimbangan. Jadi kalau ada inflamasi, ada proinflamasi, ada antiinflamasi. Pada cancer ada pro-oncogen, ada inhibitor oncogens, ya. Terus demikian juga pada batu ada promoters, ada inhibitors, ya. Jadi kalau dia keseimbangannya terganggu, inhibitornya hilang, maka terbentuk batu di saluran kemih. Kemudian teori epitaksi. Ini adalah teori supersaturasi. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa dia kalau ke atas, maka semakin mungkin terbentuknya batu. Semakin ke atas, maka concentration produknya semakin meningkat, ya. Dan kalau semakin di bawah itu terus semakin larut, ya. Jadi kalau dia semakin ke atas akan terbentuk saturasi yang tidak stable, ya, supersaturasi. Kalau di daerah tengah, kotak yang tengah ini bisa terjadi, bisa enggak, ya. Yang paling baik adalah di kotak yang bawah, maka ini ada undersaturated zone. Di sini pembentukan batu biasanya bisa dihalangi, ya. Kemudian teori nukleasi. Nukleasi itu adalah nidus nukleasi, ya, pembentukan daripada inti awal precipitation core. Pembentukan nidus ini banyak sebab, ya. Misalnya pada saat pasien mengalami pyelonefritis, ya, terjadi inflamasi di daerah ginjal dan salurannya. Terjadi pembentukan mukus pada mukosa, ya. Maka ini bisa menjadi faktor atau progenitor daripada si nidus, ya, untuk membentuk batu. Yang lain adalah adanya bekuan darah. Bekuan darah itu kalau dibiarkan kelamaan di dalam bisa terbentuk nidus, ya. Kemudian adalah sel epitel yang lepas dari dinding-dinding mukosa saluran kemih atau duh atau pus, ya. Nah, kemudian bakteri ataupun jaringan nekrotik pasca infeksi dan benda asing, ya. Kalau tidak hadirnya inhibitor di sini terjadi pembentukan ke arah daripada supersaturasi tadi. Kemudian pada kebanyakan pasien yang menderita batu saluran kemih umumnya terjadi, setelah diteliti, ya, umumnya terjadi kadar inhibitor seperti magnesium, sitrat, fosfat, amino asid alanin itu rendah di dalam darah, ya. Sitrat itu citrus, ya. Kemudian teori epitaksis, ya, ini dari pembentukan kristal, misalnya kristal asam urat, ya, ini akan membentuk di bersatu bergabung dengan kristal yang lain, tapi dia adalah mayoritas, ya. Jadi misalnya batu kalsium oksalat, sarungnya itu nanti adalah asam urat, gitu, ya. Jadi ini adalah teori epitaksis, ya. Jadi banyak berikatan antara molekul-molekul di dalam, ya, sehingga dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Suara saya masih jelas, ya? Masih, Dok. Kemudian faktor risiko, ya. Apa sih yang menjadi faktor risiko seseorang untuk menderita batu saluran kemih? Ada banyak faktor, usia, ras, dan seks. Seks itu tadi kita lihat bagaimana perbandingan antara pria dan wanita 3:1. Kemudian ras, ya. Kita ketahui pada orang-orang beberapa seperti orang Kaukasia itu jarang menderita batu, ya. Kemudian kita pada kebanyakan orang Asia, ya, itu
itu umumnya mudah menderita batu saluran kemih. Lain pada usia ya. Usia ini biasanya pada usia-usia yang sangat produktif ya. Umur 40 tahun sampai 50 tahun itu masih adalah usia produktif ya. Biasanya berhubungan sama faktor kebiasaan, ya, ada hubungannya dengan dietary habits ya. Kemudian iklim dan suhu ya. Dari literatur disebutkan bahwa data penderita batu saluran kemih itu tinggi pada daerah-daerah yang banyak memiliki gurun pasir atau suhunya sangat panas ya. Juga climate, maksudnya climate di sini bukan iklim lingkungan ya, maksudnya adalah iklim lingkungan. Tapi misalnya juga dari literatur juga dari penelitian yang pernah dilakukan di dunia ini, orang-orang yang bekerja pada suhu panas itu umumnya mempunyai risiko tinggi untuk menderita batu saluran kemih ya. Jadi ada faktor occupational di sini yang menyebutkan misalnya seseorang yang bekerja sebagai operator mesin di dalam sebuah pabrik ya. Nah, dia terbiasa dengan suhu panas. Nah, beberapa orang yang bekerja di operator mesin pabrik ini menderita batu saluran kemih dan kebanyakan iya gitu ya. Jadi ini adalah faktor climate ya. Bisa juga misalnya orang yang memang kebiasaannya juga bekerja di suhu panas tapi juga kurang memperhatikan status rehidrasi dirinya sendiri. Kemudian faktor diet ya, terlalu banyak mengkonsumsi kandungan-kandungan seperti kalsium, asam urat. Yang lain adalah komorbid ya. Komorbid ini berhubungan sama penyakit sekunder seperti diabetes mellitus ataupun hipertensi. Ini adalah faktor-faktor risiko dengan treatment option-nya. Di sini penyebabnya misalnya urinary volume, penyebabnya adalah diare ya. Maka terapinya adalah meningkatkan intake cairan. Kemudian ada pada pasien yang hiperkalsiuria, berarti tinggi kadar kalsium di dalam urinnya. Maka ini penyebabnya adalah bisa volume cairan yang minumnya kurang, bisa karena ada kondisi genetik ya, idiopatik hiperkalsiuria, monogenic disorders, atau kelainan diet ya. Terapinya bisa diberikan tiazid, potasium citrus ya, dan diet rendah natrium ya. Sodium. Kemudian hiperoksaluria ya, ini adalah penyakit-penyakit yang berhubungan sama bisa dengan kelainan di usus ya. Kemudian adalah intake yang berlebihan, ini bisa menyebabkan batuk. Kemudian hiperurikosuria, ini asam urat ya, bisa karena kelainan kongenital, kelainan darah ya, terapinya cukup kita atasin asam uratnya. Kemudian hipositruria ya, bisa pada kondisi-kondisi yang hiperkloremik, asidus metabolik, infeksi ya. Kemudian ada apa aja sih batu itu? Sama nggak batu dalam badan kita sama yang ada di alam ini gitu ya. Sebenarnya komposisinya mirip ya. Di sini adalah batu yang banyak terjadi di tubuh manusia itu adalah batu kalsium oksalat dan kalsium fosfat ya. Ini maksudnya ya, dan itu gabungan deh ya, bergabung dia. Ini yang tadi teori epitaksis tadi. Kemudian ada batu karena yang non infeksi tadi kalsium oksalat, kalsium fosfat ya, dan batu asam urat. Ini semua karena kelainan metabolisme deh. Kemudian batu infeksi. Batu infeksi misalnya contohnya MAP, magnesium amonium fosfat, karbonat apatit dan amonium urat. Ini terjadi oleh karena infeksi yang terjadi di dalam saluran kemih ya. Magnesium amonium fosfat, nama lainnya adalah batu struvit ya. Batu ini pertama kali dijelaskan secara saintifik oleh Hans J. Struvit ya, seorang ilmuwan dari Rusia, dan dia menerangkan mempresentasikan kondisi batu ini. Batu ini warnanya hitam, keras, dan memecahkannya susah ya. Ini terjadi pasca infeksi Proteus mirabilis ya. Ada infeksi Proteus di dalam saluran kemih, pasca infeksinya maka terbentuk batu magnesium amonium fosfat.
Ada juga batu terjadi karena kelainan genetik seperti batu sistein, ya, batu santin, atau batu 2 dan 8 hidroksiadenin. Ini semua terjadi karena kegagalan karena faktor pelemahan daripada genetik atau kelainan daripada genetik. Kemudian ada batu-batu yang disebabkan oleh obat-obatan, ya. Batu-batu yang disebabkan oleh obat-obatan, misalnya pada penderita HIV, dia rutin meminum antiretroviral, ya, indinavir atau segala macamnya, itu ada risiko untuk terjadinya batu di saluran kemih. Baik, sebagai dokter tentu Anda harus paham apa sih manifestasi klinis yang dihadapi pada pasien dengan penderita batu ini, ya. Untuk keluhan, simptom, ya, biasanya ada kondisi penderita yang menderita batu saluran kemih tapi asimptomatik, tidak ada keluhan sama sekali, ya. Kemudian bisa dijumpai juga dengan nyeri pinggang sampai nyeri kolik, ya. Nyeri pinggang di sini harap dibedakan dengan nyeri pinggang yang disebabkan oleh radicular pain, ya, itu nyeri dari low back pain, ya, itu bisa dibedakan, ya. Kemudian ada mual muntah, ada hematuria, ada disuria. Disuria artinya nyeri pada saat berkemih, ya. Hematuria bukan kencing yang hemat, ya, tapi kencing bercampur darah. Kemudian ada retensi urin, ya. Ini kalau batunya menyumbat di jalan keluar. Kemudian penyakit sebelumnya, riwayat penyakit sebelumnya, ada riwayat obesitas, ada bisa terjadi gangguan hiperparatiroid primer, ya. Ini karena terjadi gangguan metabolisme daripada kalsium, kemudian malabsorpsi daripada saluran cerna, ataupun penyakit daripada usus dan pankreas, ya. Ini dengan faktor diet yang dilihat adalah jumlah minumnya sama faktor kebiasaan dietnya. Baik, ini adalah nyeri yang saya bilang tadi, nyeri, ya, nyeri yang disebabkan oleh karena batu saluran kemih, ya. Di sini ada, lihat itu yang kayak seperti atap rumah ini, itu adalah kosta, ya. Terus kemudian yang di bawah itu adalah inguinal. Nah, nyeri yang disebabkan oleh daripada batu saluran kemih ini, nyerinya itu menyebar ke daerah inguinal dan genitalia eksterna, ya. Jadi nyerinya bisa sampai kepada, kalau pada laki-laki bisa sampai skrotum, bisa sampai rasanya sampai kepada penis, kalau pada wanita bisa sampai ke labia mayora, ya, ataupun nyeri ke inguinal, ya. Nah, kalau nyeri pada low back pain, itu nyerinya menyebar ke belakang, ke bokong, ke paha belakang, ke betis, ya. Jadi nggak ada nyeri pinggang oleh karena batu, itu dibilang pasiennya, betis saya sakit, dok, kaki saya juga sakit. Oh, ini sakit batu, itu salah. Harap hati-hati menjelaskan suatu penyakit kepada pasien. Kalau pasiennya baik-baik saja, artinya secara mental dia sehat, oke. Tapi kalau ada pasien dengan mentalnya cenderung untuk panik, maka ini berbahaya, ya, karena pasien bisa menimbulkan terjadinya stres, jadinya yang lain, ya. Apa diagnosa banding daripada batu ini, ya? Batu ini batu ginjal, batu ureter, batu kandung kemih atau vesikolidiasis, ya. Kemudian terjadi hidronefrosis bilateral, dan kemudian terjadi infeksi saluran kemih. Ini adalah ya, pemeriksaan awal yang perlu kita lakukan, ya. Pertama imaging, kita lihat apakah nampak batu, batunya ukurannya berapa, kemudian dilihat kondisi-kondisi yang kira-kira menyebabkan kelainan metabolik menyebabkan ini. Terus kemudian dari imaging dilihat apakah batunya simple, artinya single, satu buah, atau banyak. Dan ada juga kalkuli bilateral, artinya di ginjal kanan kiri atau di ureter kanan kiri ada. Ini hati-hati karena biasanya kondisinya lebih emergensi. Dan nefrokalsinosis, ya. Nefrokalsinosis ini apa? Ini bukan batu, ya, tapi ini adalah pengapuran atau kalsifikasi
daripada dinding daripada mukosa di daerah urothelial tract, ya, ini dia mengapur, ya, jadi sehingga nampak seperti batu. Nah, kalau ini biasanya tidak perlu diapa-apain, ya. Kemudian secara dari pemeriksaan darah apa yang perlu kita lihat? Pertama kita lihat elektrolit darah, ya, stabil atau tidak, ya, bagus atau tidak. Terus kadar kalsium, fungsi ginjal yang dipantau dari kreatinin, asam urat, ya. Kemudian kalau di pasien dicurigai ada hiperparathyroidism, dilihat PTH-nya, ya, parathyroid hormon. Kemudian urinalisis. Urin ini penting. Semua kelainan yang terjadi di saluran kemih itu urinalisisnya biasanya menggambarkan sesuatu untuk paling awal, ya. Ini pemeriksaan yang penting dan tidak bisa disingkirkan, ya. Selalu perlu urinalisis. Kita lihat kondisinya bagaimana dengan pH-nya, berat jenisnya. Kemudian kalau pasien curiga infeksi maka perlu dilakukan kultur urin. Ya, yang lain adalah analisa batu ini pasca tindakan atau misalnya pasien mengaku kencingnya keluar batu. Jadi keluar batu, pasiennya kencing keluar batu bukan berarti batunya disuruh simpan, dikalungin atau ditaruh di mana jadi jimat, enggak, ya. Ini enggak, tapi pasien disuruh batunya itu untuk diperiksakan analisa batu. Beberapa laboratorium sudah bisa melakukannya. Dan ini penting karena kita nanti akan bisa mengevaluasi penyebab utama batunya apa, kira-kira kalau ada berhubungan sama sindrom metabolisme apa tidak, ya. Kemudian dari analisa batu juga kita akan melihat faktor diet yang bisa kita rubah untuk pencegahan. Kemudian ini adalah pemeriksaan evaluasi metabolik, ya. Nah, evaluasi kelainan metabolik itu dilihat misalnya pada pasien atau kondisi seorang yang rutin kencingnya keluar batu, ya. Kemudian pada anak-anak yang menderita batu, ya, karena anak-anak biasanya kalau menderita batu itu erat kaitannya sama adanya penyakit lain, ya, yang berhubungan sama metabolik. Kemudian riwayat keluarga, ya, di mana-mana sekarang semua penyakit itu ada yang diturunkan, ya. Kemudian dipantau apakah ini kasus yang berulang, ya, tadi active stone formers. Kemudian pasca tindakan sebelumnya dan dilihat apakah ini batu kalsium atau pure kalsium fosfat, ya. Kemudian dilihat apakah berhubungan dengan terjadi komplikasi akut kidney injury, sepsis, ya, ada riwayat dirawat, kemudian ginjalnya hanya satu, ya. Secara fungsi ginjal kita lihat ginjal yang sebelah sudah jelek kondisinya, maka solitary kidney, yaitu kita harus aktif untuk mengevaluasi metaboliknya, ya, agar mencegah terjadinya batu. Oke, imaging study, ya. Imaging study itu bisa dilakukan dengan cara USG misalnya. Kemudian ini adalah imaging yang saat ini bisa ada di mana-mana dan bisa hadir di kondisi emergensi karena sekarang kebanyakan instalasi gawat darurat sudah mempunyai USG sendiri dan lebih dipilih untuk pada wanita hamil, ibu hamil, ya. Kenapa? Karena tidak ada risiko radiasi dan harganya cukup terjangkau, tapi kelemahannya dia adalah operator dependent. Apa maksudnya operator dependent? Jadi karena gambaran dari USG itu hanya menampilkan sekian milimeter daripada kondisi ginjal, kalau operatornya tidak terlalu mencari, ya, maka batu itu bisa tidak kelihatan. Makanya dibilang namanya operator dependent. Ini adalah contohnya USG. Kalau kalian lihat di sini ada nampak namanya posterior acoustic shadow. Ini adalah gambaran ginjal, ya. Gambaran ginjal. Kemudian di sini nanti ada gambaran seperti gambar tiba-tiba di sini seperti lebih gelap, ya. Ini namanya posterior acoustic shadow. Ini adalah batunya, ya. Itulah gambaran batunya.
Nah, kalau ini lihat ini di kandung kemih, ya. Ada posisi yang besar, berarti batu burinya besar. Ini adalah kandung kemihnya yang ini. Nah, ini yang bentuknya bulat seperti ini adalah batunya, ya. Ini adalah kurang lebih ilustrasinya. Nah, pemesan imaging yang lain, ini yang imaging yang paling tua, yang paling pertama sekali dilakukan adalah namanya BNO, Buchner Oversicht, atau itu bahasa Belandanya, kalau bahasa Inggrisnya KUB, Kidney Ureter Bladder, ya. Itu biasanya sering digunakan untuk follow up dan bisa digabungkan dengan pemberian zat kontras, ya, untuk terutama dilakukan apabila batunya curiga batu tapi batunya radiolucent, ya. Jadi secara imaging, sifat imaging batu itu ada dua, radio opak sama radiolucent, ya. Ada juga nanti tengah-tengahnya semi opak namanya, ya. Opak itu maksudnya bagaimana? Nah, gambar yang di sebelah kanan ini, kalian yang putih ini namanya adalah opacity, ya. Jadi terlihat batu ini adalah opak, ya. Kalian lihat ini juga lebih putih. Nah, ini adalah opacity. Ini adalah opak artinya radio opak. Sementara kalau dia gambarnya nggak nampak, itu biasanya radiolucent, makanya perlu pemberian zat kontras, urografi untuk melihat, karena zat kontras itu bisa menggambarkan batu. Kemudian dari batu ini, cara menerangkannya adalah secara dua dimensi, dengan ukuran panjang kali lebar, satuannya milimeter, misalnya setinggi lumbal 23 sebelah kanan, ya, atau setinggi lumbal 12 sebelah kiri. Nah, itu harus dideskripsikan seperti itu. Itu adalah cara mendeskripsikan batu dari foto ini. Kemudian ini adalah sifatnya tadi, saya bilang karakteristik batu berdasarkan sifat dari imaging, ya. Ada yang radio opak, radio opak, ada yang radiolucent, ya. Misalnya contohnya batu radio opak, kalsium oksalat, yang dihidrat, monohidrat, dan kalsium fosfat. Kalau yang pur radio opak, ya, artinya semi opak itu, ya, tadi magnesium amonium fosfat, apatit, dan sistein. Sedangkan radiolucent, uric acid, batu asam urat, amonium urat, santin, dan 28 dihidroksiadenin. Ini contohnya, ya. Ini batu kalsium. Jadi yang paling kiri ini gambarnya, ini adalah batu yang radio opak, ya. Sebelah kiri ini makanya perlu dilakukan pemberian zat kontras, ya, urografi. Nah, ini ada batu di bawahnya sini yang panah kecil ini, ya, nggak kelihatan memang karena batunya radiolucent, ya. Jadi dia nggak terlalu terlihat. Kita harus dengan begini baru kita lihat. Lihatnya pun bukan nanti terlihat seperti batu opak ini. Nanti dilihatnya bahwa zat kontras yang mengalir di saluran urinary tract ini ada gambaran filling defect, ya. Filling defect itu yang kita curigai sebagai sebuah batu. Nah, bagaimana dengan gambar di tengah? Ini adalah batu yang semi opak atau radio opak, ya. Jadi gambarnya bayang-bayang, ya, bayang-bayang saja. Imaging studi yang lain yang sekarang sudah berkembang, kalau dulu KUB dengan urografi, atau bahasa lainnya BNO IVP, ya, IVP intravenous pyelografi. Nah, itu menjadi gold standar. Cuman dari beberapa studi bahwa pada saat dilakukan BNO IVP, setiap orang itu bisa terpapar sebesar 29 rad atau 29 gray daripada radiasi. Nah, kemudian di belahan di negara maju seperti belahan negara Eropa dan negara Amerika, karena di sana sudah umum menggunakan CT scan untuk mendiagnosa kelainan-kelainan penyakit umumnya, mereka melakukan penelitian multinasional, ya, multidata, dan berkembang bahwa sekarang ada namanya NCCT, non-contrast CT scan. Nah, ini adalah sudah menjadi gold standar sekarang, ya, dan relatif lebih rendah radiasi yang didapatkan pada pasien, hanya sekitar 3,2 gray atau 3,2 rad sampai
5 gray ya radiasi yang didapatkan. Keuntungannya banyak ya, sensitivitas sama spesifikasi juga tinggi, akurasi diagnosisnya tinggi, bisa melihat kelainan lain di intraabdomen. Tapi ada kerugiannya, yaitu biasanya pada daerah-daerah perifer atau daerah-daerah yang rumah sakitnya belum maju, mesin ini susah didapat. Kemudian terbatas memang informasi daripada urinary tract-nya karena kita tidak bisa melihat salurannya lebih jauh lagi. Ini adalah contohnya non-kontras CT scan ya, lihat ini. Nah, ini ada gambaran di sebelah kiri ini, gambar sebelah kiri ini ada gambaran di ini ginjal ya, ini ginjal, di tengah-tengahnya ada gambaran batunya, ini daerah pielum ya. Nah, apa yang digambar kanan? Gambar kanan ini adalah CT scan daripada awalnya non kontras, kemudian disuntikkan zat kontras ya. Ini makanya ginjalnya lebih putih ya, makanya zat kontras. Nah, dari data perhimpunan ahli urologi di Eropa bahwa non kontras CT scan digunakan untuk memastikan diagnosa pada pasien dengan nyeri flank yang akut ya. Ini lebih superior daripada intravenous urografi. Ya, apa itu akut flank pain? Itu kolik gitu ya, kolik di renal, kolik ureter. Ini adalah untuk melakukan pemeriksaan metabolik pada batu saluran kemih ya. Biasanya dilakukan pengumpulan urin 24 jam dan dilihat pH-nya, kemudian dilakukan pemeriksaan darah ya, seperti pemeriksaan ureum, elektrolit darah, kreatinin, ini semua menggambarkan fungsi ginjal. Kemudian memeriksa kadar kalsium, fosfatase, uric acid, klorid, dan bikarbonat. Apa kasus emergensi yang bisa terjadi dalam batu saluran kemih ini? Pertama bisa didapatkan dengan sepsis, saya bilang tadi. Ya, ini yang kedua adalah anuria. Apa itu anuria? Anuria itu adalah tidak ada produksi urin dalam 24 jam atau dalam 24 jam produksi urin kurang dari 200 cc ya per 24 jam ya. Apa itu? Jadi makanya dalam evaluasi metabolik yang kelainan saluran kencing ini jumlah urin itu penting. Karena itu menentukan degradasi emergensi atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya anuria itu beda sama hematuria tadi ya. Kalau hematuria tadi bukan urin hemat tapi urin bercampur darah hem ya. Kalau anuria ya tidak ada keluar urinnya ya. Anuria ini nanti bisa dibedakan prerenal ya mungkin dan renal, itu harusnya mungkin sudah dijelaskan sama kawan-kawan di nefrologi, Dr. Bayu, Dr. Feldi, Dr. Rizal ya, Dr. Riri, dan ada postrenal. Untuk kasus urologi postrenal ditanganin oleh spesialis urologi, sementara renal dan prerenal itu ditanganin oleh sejawat kami nefrologi. Kemudian hidronefrosis, ini adalah ginjal yang mengalami dilatasi PCS-nya, pelviokalisia system, ya, dan ini ditandai dengan Mickey Mouse sign, ya. Kemudian tindakan dekompresinya biasanya dipasang suatu alat khusus ke dalam untuk melakukan dekompresi daripada kondisi ginjalnya. Izin interupsi, Dok. Apa itu? Kenapa, Dek? Saya dikabarin sama PPDS bedah, Dok, dibilang bahwasanya yang untuk jam 8 sampai 9 ini tadi batas penjelasannya sampai slide ke-15 saja, Dok. Oke. Nah, jadi Dok, untuk Sudah selesai ya? Ya, Dok, jadinya untuk pengobatannya pada jam 11 sampai 12, Dok. Oke, kasihkan bicara nih.
Oke, berarti ini sudah selesai dulu ya, Hasian. Terima kasih interupsinya, bukan interupsi sih tadi, reminding. Ya. Ya dok, baik dok. Berarti Eh, nanti kira-kira dilanjut jam 11 ya dok. Iya, kira-kira dari yang saya jelaskan ini ada yang mau Baik. didiskusikan, ada yang mau ditanya, atau ada yang dalam apa ini? Dalam bagaimana? Ada yang mau bingung atau ada yang mau ditanya gitu ya? Oh iya, saya minta kepada mahasiswa sekalian, kalau kalian lagi ikut kuliah online, kalau dosen kalian buka kamera, ya. Nggak sopan dong, dosen kalian tuh buka kamera, kalian pada tutup kamera semua, kalian lagi pada ngapain? Ya, tidur, gitu. Ya, itu nggak sopan ya. Tolong ya, nanti ngadapin orang-orang yang lebih tua, harap hati-hati ya. Dosen-dosen yang lebih tua, kadang mereka pun sudah nggak update atau nggak high tech ya, seperti kalian generasi milenial yang sangat high tech ya. Jadi saya minta kepada seluruh mahasiswa pada saat nanti kuliah, dosen kalian buka kamera. Jangan ada yang tutup kamera ya, itu nggak sopan ya. Oke, sudah mulai berubah, sudah mulai hidup semua ya. Oke. Nanti jam 11 sampai jam 12 sama kalian juga ya. Iya, iya dok. Waduh. Berarti ini dikasih diskusi waktu 20 menit. Nah, apa yang mau didiskusikan atau apa yang mau ditanya? Silakan. Ya, silakan pada siapapun mahasiswa yang tidak paham atau belum terlalu paham, silakan tanya biar kita diskusi sedikit ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau tadi semua tertidur dengar cerita dongeng saya? Ya, silakan, Dek. Ada yang mau ditanya, ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Siapa? Anissa. Ya, silakan. Tadi kan dok ada stone types, itu ada infection stones. Nah itu kan kata dokter tadi terbentuk pasca infeksi saluran kemih. Nah itu kalau boleh tahu itu gimana bisa sampai terbentuknya ya dok dari mulai infeksi gitu dok? Oh ya, jadi oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Terima kasih. Eh, Pasca infeksi, ini sebenarnya erat kaitannya sama teori-teori pembentukan lain, baik epistaxis ataupun yang lain ya. Jadi pasca infeksi biasanya itu bisa terjadi pembentukan nekrosis daripada mukosa. Mukosa saluran kemih mengalami nekrosis dan dia lepas dari dindingnya. Lepas beredar di dalam saluran kemih. Nah, dia ini kan suatu titik kecil ya, titik kecil yang lama-lama nanti dia bisa menimbulkan agregasi atau pelekatan sama ion-ion lain. Nah, itu dia penyebabnya. Jadi pada saat kita infeksi saluran kemih, biasanya apalagi kalau infeksinya kronis ya, lama sekali dia ya, dibiar-biari aja, maka pelepasan daripada atau nekrosis daripada mukosa tadi akan lepas dan beredar di dalam saluran kemih. Lama-lama dia akan berikatan membentuk ikatan molekul dengan komponen-komponen nukleid yang ada di dalam saluran kencing ya, seperti misalnya kalsium, asam urat, segala macamnya. Nah, lama-kelamaan ini akan semakin membesar. Ya. Seperti itu dia. Kenapa infeksi bisa menimbulkan pembentukan batu saluran kemih. Ya. Baik dok, terima kasih dok. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya?
tentang batu, ya. Jadi belajar Blokus ini banyak sekali terkait antara urologi, nefrologi, ya. Karena kita dalam penanganan klinis sehari-hari kita berkaitan gitu ya. Seperti tadi anuria, ya, dilihat anurianya renal, pre-renal atau post-renal gitu ya. Jadi semuanya berhubungan satu sama lain. Ada lagi yang mau didiskusikan? Batu. Yang kebanyakan kalau kelas kalian biasanya kalau orang sakit pinggang, sakitnya sampai ke kaki, itu dibilangin batu. Hati-hati ya, kalau pasien kondisi mental, tadi saya bilang mentalnya jelek, maka akan terjadi psikosomatis sindrom sama dia. Terus nanti dia datang ke kalian rujuk ke seorang ahli urologi, diperiksa sama ahli urologinya nggak ada batu. Nah, kadang ada juga nih orang dengan gangguan bipolar atau gangguan segala macamnya, dia dibilangin gak ada batu, ya dia pindah-pindah dokter, cari dokter yang bilangin bahwa dia ada batu. Nah, jadi pernyataan di awal kalian tuh harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya. Toh biasanya kan kita memeriksa pasien kalau berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik, kan biasanya kita bilang bahwa kemungkinan ibu atau bapak menderita batu gitu loh. Kemungkinan, tetap harus dibilang kemungkinan, jangan dibilang pasti ya. Kita seperti itu. Nah, kecuali kalau kalian sudah punya data imaging yang kuat bahwa ada batunya seperti itu. Baik, Dek, ada lagi, Dek? Yang mau ditanya? Oh iya. Baik, betul kan? Kalian ini nggak percaya kalian. Saya bilang jangan pernah matikan kamera. Ini udah dibahas ini di grup dosen ini. Ya kan? Ini banyak nih masih mati kamera nih. Mana nih? Adriel, Devina, Gabriela, Deborah, Revisa. Kalian ini nggak dibilangin. Sudah dibahas di grup dosen. Hidupkan kamera kalian. Nah, mana orangnya? Tiba-tiba hidup kamera nggak ada orangnya. Hah? Jangan mati kamera. Dosen kalian hidup kamera kok. Kalian malah matikan kamera. Siapa komtingnya? ASEAN? Ya. Iya dok. ASEAN nanti nih dipanggil WD1 loh ini. Ya. Ini udah ada yang ribut dosen soalnya. Kalian matikan kamera atau awal mulai 70. Enggak, awal mulai 100 lebih, di tengah-tengah tinggal 70. Ya. Itu jadi pertimbangan. Jangan kalian pikir dosen kalian nggak lihat-lihat itu. Ya. Saya udah bilang, makanya jangan ada yang matikan kamera. Mulai sekarang kuliah online di bidang apapun, kalau dosen kalian hidup kamera lagi jelasin, kalian hidup kamera. Bahkan kalau kalian kami di urologi, kalian harus pakai jas koas loh. Kalau misalnya di urologi ya. Jadi seperti itu ya. Saya minta ke depannya jangan lagi ada yang begini-begini mati-mati kamera. Ini masih ada beberapa yang mati kamera ini. Ada yang pakai 2 akun ya? Kasihan ada yang pakai 2 akun, enggak kan? Sebentar dong. Ini 91, tadi 100, tadi 100 lebih, tiba-tiba sekarang 91 ya. Kalau dilihat-lihat tidak ada yang double akun dong. Iya, tidak ada double akun, tapi tinggal 91 ASEAN. Tadi awalnya 100, 100 tadi awalnya. Enggak tahu. Kalian satu angkatan berapa orang? 200. 242 kalau nggak salah. Jadi satu kelas 121. Ya, 121 atau 122 dok. Iya, tadi saya sempat ada 120, ini cuma 90 nih.
Ini susah nih absennya. Ini harus dievaluasi nanti nih absennya kayak mana nih. Ya, absen di bawah 70% kalian nggak boleh ujian nanti ya. Gugur, ini pendidikan kedokteran nggak sama fakultas lain ya. Gugur blok, gugur semua ya. Hati-hati ya, beda. Jadi kalau punya sahabat di fakultas lain mungkin beda dia sistem pendidikan. Nah, kita sistem blok. Ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Ya, ini bukan peringatan ya. Saya memberikan masukan. Kalau dosen kalian memberi kuliah, baiknya kalian open kamera juga, satu. Yang kedua, kedepannya juga secara nilai attitude ya, kalian mahasiswa. Dosen kalian pakai kemeja, kalian pakai kemeja dong. Ya, kalian pakai baju rapi dong. Si Asian ini masih pakai kaos dia. Ya. Saya tahu. Ya, kalau dosen kalian pakai kemeja, kalian pakai kemeja. Kalian Ya, pakai berpakaian rapi. Jadi ini kan karena masa pandemi aja kita kuliah kayak begini, ya. Kalau misalnya nggak pandemi ya kan kalian nggak mungkin datang ke kampus pakai kaos kan, ya diusir lah kalian ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dosen kalian layaknya sebenarnya kuliah di kelas fakultas ya, tapi bedanya kita dengan memakai media sekarang. Itu saja ya. Itu dari saya. Jadi saya pikir udah nggak ada lagi yang mau didiskusikan ya. Kasihan dan kawan-kawannya yang lain sudah paham semua atau ini sebelum masuk kuliah tidak membaca ya. Pahami deh ya. Kuliah itu sebelum kuliah dimulai kalian melakukan bacaannya ya kan sudah dikasih dari MEU kan kira-kira juklak tentang kuliahnya kan. ya dok. Oke, sudah 9:10, nggak ada lagi yang tanya. Kalau nggak ada, saya izin dulu karena mau ada rapat sama Bapak Dekan. Ya, mudah-mudahan jadi awal pembelajaran yang baik ya buat tentang batu saluran kemihnya dan tentang hal-hal yang lainnya. Oke, saya undur diri dulu. Nanti kita ketemu lagi di jam 11 sampai jam 12 ya. Ya dok. Baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.